finansial yang menghantam FC Barcelona membuat prestasi mereka merosot drastis. Kebijakan salah sasaran semakin memperpanjang kinerja buruk manajemen Blaugrana. Beruntung dengan pergantian manajemen, FC Barcelona berhasil kembali ke jalur yang benar. Keputusan Jitu langsung diambil dengan mengangkat Xavi Hernandez sebagai pelatih baru. Hasilnya langsung terlihat dengan raihan trofi La Liga di musim 2022-2023. Selain memberi progres nyata, Xavi juga membenahi permainan Blaugrana dengan rekrutan pemain yang cerdik. Dengan komposisi skuad yang semakin lengkap, FC Barcelona kembali menemukan konsistensi. Bagaimanakah rahasia manajemen FC Barcelona menjaga konsistensi di tengah terpaan berbagai masalah yang pelik? Siasat Jitu menambal finansial. Dalam beberapa musim terakhir, Barcelona mengalami krisis finansial yang cukup parah. Krisis tersebut disebabkan karena berbagai kebijakan manajemen yang kerap salah sasaran. Akibat kesalahan tersebut, finansial klub menjadi goyah dan berujung kerugian. Kondisi ini sudah jadi sorotan sejak Joan Laporta menggantikan Josep Bartomeu sebagai presiden klub. Di awal kepemimpinannya pada 2021, utang Barcelona menumpuk hingga mencapai 1,3 miliar euro. Bartomeu beralasan utang itu disebabkan akibat pandemi COVID-19. Namun, Laporta menyebut Bartomeu jadi biang krisis yang dialami Blaugrana. Sebab selama dia menjabat, Bartomeu telah melakukan sejumlah pengeluaran besar-besaran. Untuk mensiasati krisis ini, Laporta melakukan kebijakan tarik tuas ekonomi untuk solusi jangka pendek. Saat itu, Laporta mencari keuntungan melalui penjualan hak siar dan beberapa lisensi klub. Diketahui Joan Laporta menjual 10% saham hak siar klub ke perusahaan Sixth Street. Dalam penjualan ini, Barcelona meraup untung sebesar 267 juta euro atau 4,3 triliun rupiah. Joan Laporta merasa sangat senang setelah sepakat menjual sebagian saham hak siar klub. Kami mengaktifkan tuas ekonomi dan menjalankan strategi kami yang sabar, berkelanjutan, dan efisien untuk memperkuat basis keuangan klub. Kami memiliki neraca yang sehat. Kami sudah melakukan upaya besar. Kami telah menghasilkan keuntungan, kami telah bekerja dengan sangat baik dan saya sangat puas. Direktur Sixth Street yakni Alan Waxman juga merasa senang telah melakukan negosiasi ini. Kami percaya pada strategi yang diterapkan oleh Joan Laporta dan FC Barcelona. Dan kami bangga bahwa salah satu klub sepak bola tersukses telah memilih kami untuk menjadi mitra dan penyedia solusi permodalan mereka. Mulai melakukan transfer cerdik. Keuntungan besar yang didapat tidak membuat Barcelona terlena. Manajemen lebih memilih menghemat dengan mendatangkan sejumlah pemain bebas transfer. Kebijakan itu diambil untuk menekan jumlah pengeluaran mereka untuk tidak boros. Meskipun mencari pemain gratisan, manajemen mendatangkan pemain yang sesuai dengan skema permainan. Total ada 4 pemain yang didatangkan manajemen Blaugrana secara cuma-cuma. Mulai dari Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, Joao Felix, hingga Joao Cancelo yang berstatus pinjaman. Ilkay Gundogan secara tiba-tiba memilih untuk hijrah ke La Liga. Padahal bersama Manchester City, dirinya baru saja memenangkan gelar treble winner. Selain Gundogan, Blaugrana juga berhasil mewujudkan impian Joao Felix. Felix yang tersisih dari Atletico Madrid sempat menyampaikan unek-uneknya ingin bergabung ke Barcelona. Meskipun mendatangkan banyak pemain, Barcelona hanya mengeluarkan dana sebesar 3 juta euro. Dana itu digunakan untuk memboyong Oriol Romeu dari Girona. Xavi Hernandez selaku pelatih mengaku cukup puas dengan aktivitas transfer La Blaugrana. Kami telah melakukan upaya spektakuler dan kami sangat senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Dengan skuad ini kami akan mencoba bersaing untuk segalanya. Kedatangan para pemain anyar membuat beberapa pemain andalan Xavi harus tersisih. Barcelona terpaksa melepas 6 pemain mereka sekaligus ke sejumlah klub raksasa. Ousmane Dembele menjadi penjualan yang paling mengejutkan. Manajemen Barcelona terpaksa melepasnya ke Paris Saint-Germain dengan biaya transfer 50 juta euro. Xavi Hernandez merasa kecewa dengan kepergian Dembele yang secara tiba-tiba. Saya sedikit kecewa dengan Dembele. Kepergiannya memberikan kesan buruk buat saya karena kami memperlakukannya dengan baik di sini. Saya sudah mencoba meyakinkan Dembele untuk bertahan, tapi dia telah berbicara kepada saya bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Luis Enrique, tambah Xavi.
Selain melepas Dembele, Barcelona juga secara berani melepas Antoine Griezmann, Franck Kessie, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli, hingga Trincao. Pelepasan kelima pemain tersebut membuat Barcelona meraup keuntungan mencapai 105 juta euro. Pendapatan ini merupakan yang terbesar sejak 2 musim terakhir. Namun tidak semua pemain yang dilepas merasa terima dengan keputusan Xavi. Franck Kessie menjadi pemain yang paling tidak terima untuk dilepas ke Al Ahly. Pemain Pantai Gading itu menuding manajemen telah mencari keuntungan terhadap dirinya. Kessie merasa dirinya telah dikhianati oleh manajemen Blaugrana. Sebelumnya dia merasa jika Barcelona merupakan klub yang paling ia cintai. Penjualan Kessie membuat AC Milan juga mendapat keuntungan sebesar 187.000 euro. Keuntungan itu mencakup kontribusi 5% sang pemain selama membela Blaugrana. Rahasia di balik lesatan performa. Xavi Hernandez juga memiliki terobosan cerdas di Barcelona. Sejak melatih Blaugrana, ia menggunakan metode yang masih jarang digunakan oleh pelatih lain. Untuk mendukung metode latihannya, Xavi menggunakan software AI bernama Cognia. Sebagai informasi, Cognia merupakan software yang diciptakan pada tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menganalisis sistem sepak bola. Sistem tersebut dapat menampilkan segala informasi yang lebih dalam tentang tim maupun pemain. Cognia juga adaptasi dari sistem yang sudah dikembangkan sejak 2007 yang lalu. Menurut Xavi, sistem ini sangat membantunya untuk dalam mengetahui informasi lawan. Cognia memberikan saya dan staf saya informasi penting yang membantu saya membuat keputusan terbaik dari bangku cadangan. Jelas yang ingin saya lakukan adalah bermain bagus, menguasai kompetisi, mempunyai kesempatan, tidak berspekulasi dan berpikir seperti ini lebih mudah untuk mencapai hasil, ujar Xavi. Software ini sempat digunakan Xavi sebelum pertandingan melawan Manchester United di Europa League musim lalu. Saat itu ia memintanya mencari 12 data pemain setan merah. Hebatnya data ini didapatkan Cognia dengan hanya waktu 4 jam saja. Padahal apabila mencari manual, informasi baru didapat dengan ratusan jam kerja. Selain Xavi, sistem ini juga digunakan oleh Unai Emery saat melatih Villarreal dan Aston Villa. Ex-manajer Arsenal ini sampai menambah jam latihan pemainnya untuk menganalisis taktik menggunakan Cognia. Kerja keras Xavi Hernandez dan stafnya dibuktikan dengan performa apik Barcelona musim ini. Blaugrana berhasil mendominasi La Liga di awal kompetisi. Anak asuh Xavi Hernandez menjadi tim paling subur di La Liga untuk sementara waktu. Gacornya Barcelona membuat mereka tampil konsisten di papan atas klasemen. Xavi Hernandez mengungkapkan kalau timnya saat ini sudah cukup percaya diri. Kebangkitan kami kali ini brutal. Kami bermain dengan penuh percaya diri dan keberanian, tetapi sering tidak teratur, ucap Xavi dilansir dari Marca. Tak hanya di kompetisi La Liga, performa gacor Barcelona juga bisa ditularkan di kompetisi Liga Champions. Klub asal Catalonia ini sukses mengawali kompetisi dengan meraih kemenangan besar atas Royal Antwerp. Saat itu Joao Felix menjadi bintang kemenangan dengan menorehkan 2 gol dan 1 assist. Kemenangan ini membuat Xavi percaya diri bisa lolos ke fase gugur dengan mudah. Ucapan yang wajar karena dalam 2 tahun terakhir Barcelona selalu gagal mencapai babak 16 besar. Musim pertama saya melatih Barca belum cukup untuk berkompetisi. Musim lalu cukup untuk kami berkompetisi namun kami tidak mendapatkan hasil. Musim ini kami ingin membuat lompatan. Targetnya jelas, untuk lolos grup. Lalu setelah itu kita akan membicarakannya lagi. Kami harus lolos ke babak 16 besar. Itu target utama kami setelah 2 tahun tidak melakukannya. Ini adalah target yang jelas untuk mencoba lolos sebagai juara grup, ujar Xavi seperti dilansir dari Barca Universal. Performa gemilang Barcelona tak dikesampingkan dengan gacornya para rekrutan anyar. Mulai dari Joao Felix, Joao Cancelo, dan Ilkay Gundogan. Sejauh ini Felix mampu bangkit setelah gagal bersama Atletico Madrid. Gacornya performa juga ditunjukkan oleh Joao Cancelo yang bisa membuktikannya setelah terbuang dari Manchester City. Dampak baik dari ketiga pemain ini dipuji langsung oleh sang pelatih. Kita berbicara mengenai pemain yang memiliki kualitas individual melebihi batas dan tak perlu dipertanyakan. Kamu melihat mereka bermain dan kamu akan melihat bagaimana hebatnya mereka di lapangan. Mereka memberikan variasi dan membuat tim ini bermain lebih baik. Mereka kuat dan meningkatkan kualitas tim, puji Xavi. Apakah dengan formula dan kecerdasan mampu membuat Barcelona meraih hasil maksimal?